kalau saya dulu ke gereja itu yang prioritas nomor satu itu penampilan. Jadi besok hari Minggu itu saya udah sibuk, pakai baju apa ya nanti ke gereja. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan membahas seorang mualaf, di mana dia berkata bahwa ketika saya Kristen, katanya ya, ketika saya Kristen, saya sibuk mengurus mengenai penampilan saya di gereja. Dan dia berkata bahwa orang Kristen itu semua rata-rata itu memang mengutamakan penampilan dalam gereja. Nah, teman-teman, itu yang membuat dia mualaf katanya. Dan kemudian ketika dia melihat orang Islam berwudu, melakukan sholat 5 waktu, disitulah dia tertarik. Tapi sebelumnya mari kita simak langsung saja videonya yang berikut ini. Saking sering melihatnya di sekolah itu kan teman-teman suka sholatnya 5 waktu terus harus wudhu dulu. Itu saya bertanya-tanya kenapa gitu kan. Dan penampilannya tuh sangat sederhana. Sedangkan kalau saya dulu ke gereja itu yang prioritas nomor satu itu penampilan. Jadi besok hari Minggu itu saya udah sibuk, pakai baju apa ya nanti ke gereja. Tapi di Islam itu hanya mukena aja, itu simple gitu. Jadi saya ada rasa tertarik di sana, kok adanya kesederhanaan, terus juga kemudahan untuk siapapun beribadah. Kalau di agama saya dulu kan saya sibuk memikirkan penampilan gitu. Ya, gitu. Karena saya pun sangat bingung ketika di agama yang dulu Tuhan itu satu, tetapi ada Bapa, ada Roh Kudus, ada anak Allah gitu. Nah, itu dia mualaf, teman-teman, yang telah kita dengar ceritanya. Tapi saya kurang tahu apakah dia benar-benar seorang mualaf ya, atau apakah benar-benar dia berlatar belakang agama Kristen. Kita tidak tahu. Tetapi kebanyakan ya yang saya lihat di channel-channel saudara kita Muslim itu biasanya mereka membuat settingan ya, mengambil satu orang pemeran utama dalam channel mereka untuk bisa dijadikan sebagai seorang mualaf, sehingga dia menyaksikan nanti mengenai doktrin Kristen, ajaran Kristen, dan biarlah penonton melihat seolah-olah Kristen itu paling jelek, paling buruk, agama paling jelek lah di dunia ini, seolah-olah begitu, biar kelihatan ketika seorang mualaf ini mengatur kesaksiannya dengan cukup luar biasa dengan menjelek-jelekan kekristenan. Tapi tidak masalah, kita terus menanggapi para mualaf yang memberikan saksi-saksi dusta ya, menurut saya, yang memang tidak jujur dalam kesaksian mereka. Nah, teman-teman, yang saya tanggapi dari video tersebut, ketika dia berkata bahwa yang menarik perhatiannya itu, yang membuat dia tertarik pada agama Islam, yaitu ketika dia melihat orang melakukan sholat 5 waktu, berwudu, mencuci tangan, membersihkan muka, dan lain sebagainya. Dan poin yang pertama ini saya tanggapi itu tidak masalah. Silakan aja tertarik dengan hal-hal itu. Nah, silakan saja kalau itu membuat kamu menarik, itu tidak masalah. Nah, itu poin yang pertama. Dalam hal ini kita diberi kebebasan ya. Dalam Indonesia ini kita punya hak bebas untuk memeluk agama masing-masing. Nah, dan yang kedua, ketika dia katakan bahwa orang Kristen itu bahkan sejak dia sudah memeluk agama Kristen dulu, dia itu sibuk dengan penampilan dia. Mengatur baju aja yang akan dipakai di gereja, dia sibuk mengurus itu. Itulah yang dia
sibukan semenjak dia sudah jadi Kristen atau sejak dia udah jadi Kristen dulu. Nah, itu yang dia sibukkan. Nah, itu berarti motivasi pribadi dia sendiri itu dalam beribadah, dalam datang ke gereja itu motivasinya salah. Karena memang dalam pikirannya yang dia pikirkan penampilan. Bukan memikirkan apa yang dia akan terima di dalam ibadah itu, apa yang akan dia rasakan dalam persekutuan itu. Tetapi pikirannya sibuk mengurus penampilannya. Nah, itu dalam hal ini motivasinya salah. Datang ke gereja memiliki motivasi yang salah. Nah, memang hatinya tidak dalam persekutuan itu. Memang hatinya bukan untuk menerima firman. Memang telinganya bukan diberikan untuk mendengar firman. Tetapi wajar saja kalau memang kesibukannya mengurus penampilan, maka sangat gampang sekali dia meninggalkan imannya. Wajar saja, kenapa? Karena memang sejak dia udah jadi Kristen mengikut Yesus, memang dia tidak memiliki hati. Dia selalu memiliki motivasi yang salah ketika dia datang mau beribadah di gereja. Nah, motivasinya apa? Yaitu motivasinya bagaimana dia bisa tampil lebih baik dari orang lain. Nah, bagaimana dia mengurus baju-bajunya, berpakaian indah, lebih indah dari yang lain. Itu merupakan suatu motivasi dalam hal penampilan, itu ada hati persaingan dengan yang lain. Bagaimana supaya lebih oke penampilannya daripada yang lain. Nah, jadi hatinya bukan kepada Kristus. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini, yang mau saya tekankan, tidak semua orang Kristen memiliki motivasi yang seperti ini. Nah, tidak semua orang Kristen sibuk dengan penampilan. Sibuk dengan bagaimana dia harus tampil beda di dalam gereja. Nah, tidak semua orang Kristen. Dan mungkin kalau ada orang Kristen, beberapa orang tertentu, ya tidak sampai segitu juga sibuknya mengurus penampilannya untuk esok hari datang ke gereja. Nah, karena kalau dia katakan bahwa orang Kristen itu mengutamakan prioritasnya penampilan, justru terbalik yang dia katakan itu. Tuduhannya itu terbalik. Sebenarnya orang Kristen tidak pernah sibuk ngurus penampilan-penampilan yang model kayak gitu dalam ibadah. Tidak mementingkan hal-hal yang bersifat fisik ini, lahiriah ini. Itu orang Kristen biasanya pada umumnya kalau datang di gereja. Orang sekarang kalau datang di gereja bisa pakai kemeja biasa, bisa pakai sepatu biasa. Yang penting berpakaian sopan dalam gereja. Nah, kalau dibilangnya, oh penampilan kami lebih sederhana, justru lebih susah. Kalau dia mengatakan begitu ya, lebih simple. Nah, kenapa saya katakan lebih sulit untuk diikuti? Karena ada banyak aturan masalah penampilan. Itu seperti aturan di dalam tradisi Yahudi. Nah, di mana tidak boleh ini, berpakaiannya harus begini, harus auratnya ditutup. Nah, bukan saya katakan salah ya yang menutup aurat. Itu tidak salah. Ya silakan saja. Tetapi menurut saya itu tradisi Yahudi juga dilakukan hal itu. Bagaimana mereka menutup aurat. Nah, itu aturan-aturan Yahudi banyak sekali. Cuci tangan sebelum makan. Pokoknya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Justru itu yang mempersulit kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan itu sudah menjadi tembok yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Karena terlalu banyak aturan masalah berpakaian aja harus diatur. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kalau orang Kristen nggak mesti. Ya silakan saja punya baju, punya celana, punya sendal. Oke, silakan datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Karena yang Tuhan lihat itu bukan penampilannya, bukan fisiknya, tetapi kata Tuhan yang dia lihat itu adalah hatimu. Hatimu itu untuk Tuhan atau bagaimana? Jangan sampai
bibirmu itu berseru Tuhan, Tuhan. Jangan sampai bibirmu memuliakan Tuhan, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Makanya yang prioritas dalam persekutuan Kristen itu hati. Dalam ibadah itu hati, bagaimana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Nah, jadi itu dia teman-teman. Justru lebih sederhana ya, kalau saya lihat lebih sederhana lagi penampilan orang Kristen ini datang beribadah. Nah, dan kemudian yang terakhir dia katakan bahwa justru dia bingung mengenai konsep ketuhanan Kristen itu. Nah, di mana ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak Allah. Nah, sebenarnya itu tidak perlu saya jelaskan karena di video saya sebelumnya saya pernah jelaskan mengenai itu ya. Di mana juga di dalam Alkitab Yesus pernah menyampaikan itu di dalam amanat agung bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu memiliki satu hakikat, yaitu hakikat keilahian atau kealahan itu satu. Di mana pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dalam bentuk daging, wujud daging. Dia berkenan untuk menjadi sama dengan manusia lainnya. Tetapi yang membedakan adalah Yesus itu kudus, Yesus itu lahir tanpa hubungan biologis, sedangkan manusia pada umumnya lahir karena hubungan biologis dan kemudian mereka berdosa. Itu saja yang membedakan. Kalau hal yang lain pasti sama. Merasa lapar, istirahat, capek, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja karena mereka dulu ya tidak memahami mengenai konsep Tritunggal itu. Kenapa ketika mereka mendengarkan atau melihat kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu langsung tampil di benak mereka seperti seolah-olah tiga Tuhan. Nah, kenapa? Karena memang tidak mengerti alur cerita, tidak memahami kebenarannya. Nah, kenapa tidak bisa memahami kebenarannya? Karena memang tidak membuka hati untuk melihat yang benar. Nah, jadi taunya para mualaf ini, taunya kan hanya mengkritik saja. Jadi jangan salah, mereka membaca Alkitab itu bukan karena mau belajar kebenaran. Mereka membaca Alkitab itu karena mau mencari kesalahan dalam Alkitab itu. Nah, jadi itu tidak heran bagi kita, tidak aneh lagi bagi kita kalau para mualaf memegang Alkitab, membaca Alkitab, mencari ayat-ayat Alkitab. Karena memang motivasi mereka mencari kesalahan. Bagaimana supaya bisa kita menyerang Kristen dengan ayat ini. Ya kan? Nah, ini Yesus sudah berkata begini di ayat ini. Dia sendiri adalah utusan, dia mengaku. Nah, bagaimana kita supaya memegang ayat ini untuk menyerang kekristenan? Nah, ini Yesus lapar. Bagaimana kita menggunakan ayat ini untuk menyerang kekristenan? Nah, itu tujuan mereka, teman-teman. Nah, tetapi mereka tidak melihat ayat yang lain yang membahas tentang Yesus sebagai Tuhan. Yesus sendiri mengaku kok dia Tuhan. Yesus sendiri disembah oleh banyak orang, sujud di hadapannya, dan dia tidak pernah menolak penyembahan itu. Kenapa? Karena memang dia layak disembah. Kalau memang tidak layak dia disembah, pasti dia keberatan. Jangan sembah aku. Nah, jangan sembah aku, jangan sujud kepadaku. Pasti katanya begitu kalau dia memang tidak layak disembah. Tetapi karena dia layak disembah, makanya dia terima semua penyembahan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi kembali kepada pola pikir. Bagaimana memahami kebenaran itu. Nah, karena di video saya ini saya sudah jelaskan sebelumnya teman-teman. Tapi kalau menjelaskan lagi sekarang ini seolah-olah mengulang-ulang terus. Karena banyak para mualaf dan oknum-oknum ustadz yang menyerang kekristenan secara membabi buta. Nah, tugas kita hanya menjawab, menanggapi. Nah, kalau mereka menuduh ayat ini salah, ya kita harus memberikan jawaban dengan data-data yang ada, sumbernya yang ada, ayatnya yang ada. Nah, itu aja tugas kita sebagai orang percaya. Tetapi saya yakin bahwa
yang mengaku-ngaku mualaf ini tadi, ya kemungkinan besar itu dia bukan Kristen sejak lahir. Dia itu Muslim yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemilik channel untuk dijadikan sebagai mualaf. Nah, tetapi tidak masalah bagi kita sebagai orang Kristen, kita tetap memberikan tanggapan yang positif ya. Tanggapan positif supaya tanggapan kita pun bisa dipahami orang, menjadi berkat bagi semua orang. Nah, ini bagi saudara-saudara kita yang Kristen dan juga yang Muslim, ini mari kita pahami betul-betul. Jangan sampai kita termakan oleh kesaksian-kesaksian para mualaf yang akhir-akhir ini luar biasa di media sosial. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.